Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu malam Abu Nawas sedang tidur nyenyak, mendengkur dengan damai seperti kucing kenyang makan nasi kebuli. Tiba-tiba tok 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 terdengar ketukan pintu di tengah malam. Abu Nawas bangun kaget sambil mengucuk mata. Siapa pula yang bertamu jam segini? Jangan-jangan utang yang menyamar jadi manusia. Ia membuka pintu dengan waspada. Ternyata yang berdiri di depan pintu bukan manusia biasa. Sosoknya bercahaya, wajahnya damai dan suaranya lembut. Assalamualaikum Abu Nawas, aku adalah malaikat. Abu Nawas langsung berdiri tegak, lalu pelan-pelan menutup pintu lagi sambil berbisik. Ya Allah, kok rumah saya disamperin langsung? Saya kan belum gosok gigi. Malaikat tertawa kecil dari luar. Tenang, aku bukan datang untuk mencabut nyawamu, tapi hanya ingin mampir dan menguji amal perbuatanmu. Abu Nawas membuka pintu lagi dengan senyum kaku. Oh, begitu. Ya, silakan masuk. Tapi maaf, rumah saya cuma ada satu kursi. Malaikat duduk lalu bertanya, Abu Nawas, seandainya besok engkau mati, apa yang akan kau lakukan malam ini? Abu Nawas berpikir keras lalu menjawab serius. Kalau saya tahu besok mati, malam ini saya akan tidur lebih awal. Malaikat heran. Loh, kenapa tidak sholat malam, berzikir atau bersedekah? Abu Nawas menjawab dengan santai. Kalau saya begadang, nanti bangun-bangun saya kesiangan. Bisa-bisa nggak sempat bertobat. Malaikat sampai geleng-geleng kepala sambil tertawa. Jawabanmu aneh, tapi logikamu benar juga. Lalu Abu Nawas balik bertanya, kalau saya masih hidup 100 tahun lagi, apa yang harus saya lakukan? Malaikat menjawab, perbanyak amal Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk-angguk dan berkata, wah, kalau begitu saya nyicil dari sekarang aja ya. Tapi tetap tidur dulu. Amal bisa dicicil, tapi kalau kurang tidur bisa bikin saya ngomel ke tetangga. Malaikat tertawa terpingkal-pingkal, lalu pamit dengan pesan, teruslah menjadi bijak dengan cara lucumu Abu Nawas. Dan Abu Nawas kembali tidur dengan nyenyak sambil bergumam, untung bukan malaikat pencabut nyawa. Kalau iya, tamat sudah cerita saya malam ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar tentang sebuah sekte bernama Jihad Ummah yang dipimpin oleh seorang bernama Walid Muhammad. Kabar tersebut menyebutkan bahwa Walid mengaku sebagai Imam Mahdi dan memimpin ajaran yang menyimpang, termasuk pernikahan paksa dan kepatuhan buta dari para pengikutnya. Penasaran, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku mendengar tentang sekte Jihad Ummah yang dipimpin oleh Wali Muhammad. Mereka mengaku sebagai pemimpin spiritual dan melakukan praktek-praktek aneh. Apa pendapatmu tentang ini? Wahai Baginda, jika seseorang mengaku sebagai Imam Mahdi dan meminta pengikutnya untuk meminum air bekas cuci kakinya, maka jelas dia bukanlah pemimpin spiritual, melainkan penjual air kaki, jawab Abu Nawas dengan santai. Raja menambahkan, tapi Abu Nawas pengikutnya begitu setia dan patuh. Abu Nawas menjawab, Baginda, kesetiaan tanpa akal sehat adalah seperti kambing yang mengikuti serigala, karena percaya akan diajak berpesta. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya sang raja. Sebarkan ilmu Baginda, karena cahaya pengetahuan akan memadamkan kegelapan kebodohan. Dan ingatlah Baginda, jika seseorang meminta Anda menutup mata dan membayangkan wajahnya, sebaiknya Anda membuka mata lebar-lebar dan lari sejauh mungkin, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa lelah dengan berbagai perkara di kerajaannya, mulai dari kasus yang kecil hingga kasus yang besar. Raja memutuskan menunjuk Abu Nawas menjadi hakim untuk mengadili berbagai kasus yang sulit. Ketika Abu Nawas baru duduk di kursi hakim, datanglah dua perkara yang berbeda. Yang pertama adalah seorang pemuda miskin yang tertangkap karena mencuri sandal di masjid. Yang kedua adalah seorang pejabat kerajaan yang tertangkap melakukan korupsi uang rakyat dalam jumlah yang besar. Raja dan seluruh rakyat berkumpul di ruang persidangan.
karena penasaran bagaimana Abu Nawas akan mengadili kedua kasus tersebut. Sidang pertama, maling sandal. Abu Nawas menatap pemuda miskin itu dan bertanya, "Mengapa kau mencuri sandal di masjid?" Pemuda itu menunduk malu dan menjawab, "Maaf Tuan Hakim, saya mencuri sandal karena saya tidak punya sandal untuk pulang, dan saya takut berjalan di jalanan berbatu tanpa alas kaki." Abu Nawas mengangguk lalu berkata, "Baiklah, karena kau hanya mencuri sepasang sandal dan mengakuinya dengan jujur, hukumannya adalah kau harus menyapu halaman masjid selama seminggu penuh." Pemuda itu lega dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sidang perkara koruptor. Setelah itu, giliran pejabat korup yang maju ke depan. Ia terlihat tenang dan penuh percaya diri. Abu Nawas menatapnya tajam dan bertanya, "Mengapa kau mencuri uang rakyat?" Pejabat itu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak mencuri Tuan Hakim. Saya hanya memanfaatkan peluang dan kebetulan uangnya sangat banyak. Jadi saya ambil sedikit untuk diri sendiri." Abu Nawas menghela napas panjang lalu berkata, "Baiklah, karena kau mengambil uang rakyat dengan alasan memanfaatkan peluang, aku akan memberikan hukuman yang sesuai. Kau akan dilempar ke kandang singa yang sedang lapar. Tapi jangan khawatir, aku hanya akan melepaskan satu singa, karena kebetulan aku juga ingin memanfaatkan peluang." Mendengar itu, pejabat korup langsung gemetar ketakutan. "Ampun Tuan Hakim, jangan lempar saya ke kandang singa, saya mengaku salah." Raja dan seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memberikan hukuman yang tepat. Akhirnya, pejabat itu dihukum bekerja di ladang kerajaan tanpa gaji sampai ia mengembalikan semua uang yang telah ia curi. Abu Nawas berhasil menyelesaikan kedua perkara dengan adil dan bijak. Raja Harun al-Rasyid pun berkata, "Abu Nawas, kau memang hakim yang luar biasa. Hukum sandal dan koruptor tidak boleh sama, karena mencuri sandal hanya menyakiti satu orang, sedangkan mencuri uang rakyat menyengsarakan banyak orang." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Benar Baginda. Adil itu bukan berarti semua mendapat hukuman yang sama, tapi yang bersalah mendapat hukuman yang sesuai." Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, "Tugas apa, tuanku?" Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, "Aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris." Abu Nawas terperangah, tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, "Baik, tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini, tapi ada satu hal yang hamba butuhkan." Raja penasaran, "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas, dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang." Raja terkejut mendengar permintaan itu. "Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan?" tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Petir itu sangat kuat, tuanku. Kalau aku menangkapnya sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman." Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, raja akhirnya berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. "Hamba siap, tuanku," jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan,
membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja. Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, "Siap semuanya, pegang erat rantainya, petir itu akan datang." Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan, dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, "Awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka." Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan. Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf tuanku, hamba hampir menangkap petir, tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela nafas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja sedang dalam suasana hati yang penuh penasaran. Ia baru saja membaca kitab filsafat yang membahas tentang kesabaran manusia. Namun, ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Maka, ia memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjawab pertanyaan besar itu. "Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu," kata raja dengan nada serius. "Tentu Baginda, tanya saja apapun itu," jawab Abu Nawas dengan senyum penuh percaya diri. "Di mana batas kesabaran manusia?" tanya raja dengan penuh harap. Abu Nawas menggaruk kepala, berpikir sejenak, kemudian berkata, "Baginda, untuk menjawab pertanyaan itu, saya butuh waktu sehari." Raja mengangguk setuju. "Baiklah, aku beri kau waktu sehari, tapi jangan coba-coba mengelak." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seember air. Raja penasaran, apa maksudnya membawa ember itu? Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, saya akan menunjukkan batas kesabaran hari ini. Silakan duduk di kursi megah itu." Raja menurut. Abu Nawas kemudian menuangkan air dari ember ke kepala raja, membuatnya basah kuyup. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" teriak raja marah. Abu Nawas tetap tenang. "Baginda sabar dulu. Bukankah Baginda ingin tahu di mana batas kesabaran? Saya sedang mengujinya." Raja berusaha menahan amarahnya. "Baiklah, aku akan sabar." Abu Nawas tersenyum lebar. Namun beberapa menit kemudian, ia mengambil seember air lagi dan menuangkannya ke kepala raja. "Abu Nawas, kali ini kau sudah keterlaluan," bentak sang raja. Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Baginda, sabar itu tidak ada batasnya, kecuali Baginda sendiri yang memutuskan batas itu." Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas, tapi sebelum ia sempat menjawab, Abu Nawas berkata lagi, "Namun kalau Baginda sudah marah, artinya Baginda sudah menemukan batas kesabaran itu. Jadi saya sudah berhasil menjawab pertanyaan Baginda." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik sekaligus nakal. Tapi aku paham sekarang, batas kesabaran memang tergantung pada diri sendiri." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Betul sekali Baginda, tapi saya harap Baginda tetap sabar, karena air ini tadi adalah air sumur yang dingin sekali." Raja tertawa lagi, meski masih sedikit kesal, dan memaafkan Abu Nawas. Sejak itu, Raja belajar untuk lebih memahami kesabaran, terutama saat berhadapan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia mengutarakan niat untuk melamar gadis tersebut. Sayangnya, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya dikenal sangat sombong dan sulit menerima orang miskin.
Calon mertua Abu Nawas, Tuan Harun, memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Jadi, kau ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta. Abu Nawas tersenyum santai. Betul, Tuan. Saya memang tidak punya banyak harta, tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, kecerdasan. Tuan Harun mendengus. Cerdas, itu tidak cukup untuk menikahi putriku. Buktikan dulu kecerdasanmu. Kalau kau bisa, aku akan mempertimbangkan. Tuan Harun memberikan tantangan kepada Abu Nawas. Di halaman belakang ada seekor kambing hitam. Kalau kau bisa membuat kambing itu menjadi putih tanpa mengecatnya, aku akan setuju. Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. Baik, Tuan. Berikan saya waktu 1 jam. Abu Nawas pergi ke pasar dan memberi sekarung tepung. Ia kembali ke rumah Tuan Harun dan menaburkan tepung itu ke seluruh tubuh kambing hitam. Kini kambing itu tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. Itu hanya trik bodoh. Kalau tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam. Abu Nawas menjawab, betul, Tuan. Tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan. Bukankah begitu, Tuan? Tuan Harun tercengang mendengar jawaban Abu Nawas yang filosofis. Tidak puas, Tuan Harun memberikan tantangan kedua. Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas. Abu Nawas meminta segelas air. Ia kemudian mengaduknya perlahan sambil berbisik. Setelah beberapa saat, ia menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. Silakan minum, Tuan. Air ini akan berubah menjadi emas di dalam tubuh Anda. Tuan Harun bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, setelah Tuan meminum air ini, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja lebih keras, menghasilkan uang lebih banyak dan menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas? Tuan Harun tak bisa membantah logika Abu Nawas. Melihat kecerdasan Abu Nawas, calon mertuanya akhirnya menyerah. Baiklah Abu Nawas, aku setuju kau menikahi putriku. Tapi ingat, kalau kau gagal membahagiakannya, kau akan berhadapan denganku. Abu Nawas tersenyum. Jangan khawatir, Tuan. Kebahagiaan adalah keahlianku. Pernikahan pun digelar dengan meriah. Dan Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan segala ujian, termasuk calon mertua yang sulit. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas merasa kehabisan ide-ide cerdik. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya, sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, pikir Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas menghampiri orang gila itu dan berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu melihat Abu Nawas dengan mata yang berbinar dan berkata, "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, kalau kau berani." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu Tuan, tolong ajari aku." Orang gila itu mengangguk penuh semangat. "Baik Abu Nawas. Pelajaran pertama, buanglah sandalmu ke sungai, lalu jalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas merasa aneh, tetapi ia menuruti perintah itu. Ia melemparkan sandalnya ke sungai dan pergi ke pasar tanpa alas kaki. Di sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan cara heran dan beberapa bahkan tertawa, melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik berjalan seperti orang kebingungan. Setelah ia kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain. Orang gila itu mengangguk. Tepat. Sekarang pelajaran kedua. Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota dan pesanlah makanan termewah. Tapi bayarnya dengan daun kering. Abu Nawas tertawa kecil, tapi ia tetap mengikuti perintah itu. Ia masuk ke rumah makan, memesan makanan enak.
Dan ketika saatnya membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hei, kau pikir ini kebun raya? Daun itu bukan uang." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita harus melihat betapa absurdnya dunia ini." Ketika kembali ke orang gila, Abu Nawas tertawa sambil berkata, "Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tak perlu selalu serius, dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu tersenyum lebar. "Kau benar, Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita selesaikan." Sejak saat itu, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga dari orang yang dianggap gila. Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidup, karena memahami bahwa terkadang kebahagiaan datang dari berpikir seperti orang yang bebas dari aturan kaku. Kisah selanjutnya. Dikisahkan bahwa Baginda Raja masih belum menemukan cara untuk menghukum Abu Nawas. Akhirnya ia terpaksa meminta bantuan dari para menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, aku sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Tiba-tiba penasihat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang sudah retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus, aku setuju dengan idemu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tugas baru untukmu," ujar Baginda Raja. "Tugas apakah itu, hai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang retak dan terbelah menjadi dua. Aku ingin kau menjahit lumpang itu agar bisa menyatu lagi," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kau malah bengong? Aku kasih waktu sehari. Kalau tidak bisa, maka akan mendapat hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kau pulang dan bawa lumpang batu yang retak ini," perintah Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pamit kembali pulang. Setibanya di rumah, dia langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan lumpang batu tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di istana, Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan hamba minta tolong kepada Paduka untuk memilihkan serat dari batu-batu kecil yang hamba kumpulkan. Setelah itu hamba akan jahit batu lumpang milik Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan kau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kau memang cerdik Abu Nawas," ungkap Baginda Raja dalam hati.
Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Sosok humoris itu pun lolos dari hukuman, meskipun tidak bisa menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran, tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah?"
bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat pasti ada yang menciptakan? Tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, pada intinya semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku, tanya orang asing tersebut. Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas.
Sementara baginda raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatan sebagai raja sudah berakhir, lalu dibawalah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya,
Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Hamba siap Paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh.
3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba? Tanya sang menteri merasa heran. Benar wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal, yang entah datangnya dari mana, kata Baginda Raja menjelaskan. Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin Paduka, timpal sang menteri. Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin, balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata sang menteri mengusulkan. Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu, tanya Baginda Raja bingung. Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka. Tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu, kata sang menteri menjelaskan. Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah, balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja saya berani Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil, kata Abu Nawas balik bertanya. Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan, harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku. Sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri.
Kemudian baginda raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini. Jelas baginda raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, baginda raja kembali berkata, "Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada baginda raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan baginda raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan baginda raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari baginda raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap baginda raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Bukannya Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak baginda raja dan sang menteri terkejut dibuatnya. Baginda raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji baginda raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah,
Tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Tidak seperti biasanya, di istana Raja Harun al-Rasyid terlihat ramai banyak tamu berkumpul. Ternyata ada pertemuan para ulama bersama Baginda Raja. Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara, di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tentu saja pertanyaan itu tak lazim, namun memang begitulah karakter Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling berpandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya Baginda bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira saat ini Allah sedang apa? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda Raja dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah. Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung. Para pengawal istana pun segera menuju ke sana. Sementara Abu Nawas yang sedang asik kumpul bareng temannya di warung ditanya oleh salah satu kawannya. Hei Abu Nawas, kemarin dapat proyek apa dari Baginda Raja? Pastinya Baginda Raja memberimu banyak hadiah. Tidak ada, jawab Abu Nawas singkat. Kalau begitu, berikan sedikit nasihat kepada kami, desak yang lainnya. Kebenaran adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya dari segi agama, tapi juga dari segi materi, ujar Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati. Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kebenaran? Sahut kawan lainnya. Abu Nawas menjelaskan, coba kalau engkau perhatikan, mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, maka makin mahallah harga sesuatu tersebut. Semua orang dalam warung mengangguk-angguk. Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas, ujar salah satu dari mereka. Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya, tiba-tiba datang beberapa orang pengawal istana. Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. Sini ke depan, Abu Nawas, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi, Baginda bertanya kepada Abu Nawas, ini para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apa kamu bisa menjawabnya atau tidak? Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia,
bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa? Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya, sahut Abu Nawas. Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan? Baginda Raja berkata, tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang? Mendengar pertanyaan aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya, sahut Abu Nawas. Apa syaratnya? Tanya Baginda Raja sedikit terkejut. Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Syarat macam apa lagi ini? Gumam Baginda Raja dalam hati. Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawahnya, Abu Nawas berkata dengan lantang, kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja dan Harun al-Rasyid menjadi rakyat biasa. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. Kamu memang pintar Abu Nawas, kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.